Santi, seorang perempuan muda asal Banyuwangi, memutuskan menjadi tenaga kerja wanita demi memperbaiki nasib keluarganya. Hidup dalam keterbatasan ekonomi dan himpitan hutang membuatnya bulat untuk merantau ke luar negeri. Meski keluarganya sempat menentang, tekad Santi sudah tak bisa digoyahkan lagi. Ia meyakini, kesempatan kerja di Kamboja akan menjadi jalan terang bagi masa depannya. Dengan hanya membawa tas kecil dan doa, ia melangkah meninggalkan dusun kelahirannya. Sebelum keberangkatan, Santi sempat menyambangi simbahnya yang dikenal sebagai sesepuh dusun. Simbah yang bijaksana itu telah merawat dan menjaga Santi sejak kecil. Dalam pertemuan yang penuh haru, Simbah memberikan wejangan dan sebuah ilmu pelindung yang disebut rawa rontek. Ilmu ini dipercaya mampu menjaga pemiliknya dari kematian dalam situasi genting. Santi menerima ajian itu dengan penuh hormat dan rasa penasaran. Keberangkatan Santi diiringi doa seluruh warga desa yang mengenalnya sebagai gadis baik dan pekerja keras. Meskipun ada kecemasan, semua berharap ia akan selamat dan berhasil. Agen penyalur tenaga kerja tampak meyakinkan, lengkap dengan dokumen resmi dan janji manis. Keluarganya pun akhirnya merelakan dengan berat hati, berharap kebaikan akan menyertai perjalanan Santi. Tiba di Bandara Internasional, Santi bertemu dengan beberapa TKW lain yang memiliki tujuan sama. Mereka saling bertukar cerita dan menyemangati satu sama lain. Suasana awal masih terasa menyenangkan, penuh semangat dan harapan. Tak ada yang menyangka bahwa di balik semua ini, bahaya besar telah menanti. Perjalanan udara yang panjang akhirnya membawa mereka ke Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Namun, setibanya di sana, tak ada sambutan seperti yang dijanjikan. Mereka dijemput oleh pria asing yang tidak mengenakan atribut resmi. Wajah-wajah TKW mulai dipenuhi kecemasan, termasuk Santi, yang mulai merasakan firasat buruk menyelimuti dirinya. Malam sebelum keberangkatan menjadi malam yang paling tak terlupakan bagi Santi. Ia mendatangi rumah Simbah yang terletak di pinggir hutan, tempat yang dianggap keramat oleh warga sekitar. Simbah telah menyiapkan sesaji dan dupa, mengajak Santi menjalani ritual kuno sebagai bekal perlindungan. Udara malam terasa dingin dan mistis, seakan alam pun tahu akan ada bahaya besar yang menanti cucunya. Dalam prosesi tersebut, Simbah membacakan mantra dan meniupkan asap dupa ke ubun-ubun Santi. Ia lalu membasuh tubuh Santi dengan air bunga 7 rupa sambil melafalkan doa-doa berbahasa Jawa kuno. Santi hanya bisa diam dan mengikuti semua arahan dengan taat. Tubuhnya mendadak terasa ringan, seolah ada kekuatan baru yang mengalir ke dalam dirinya. Simbah menjelaskan bahwa ilmu rawa rontek bukan sembarang ajian. Ilmu ini membuat tubuh menjadi tak mempan senjata dan bisa pulih dari luka parah, namun hanya akan bekerja bila sang pemilik tetap menjaga hati bersih dan tidak sombong. Santi mengangguk, memahami bahwa kekuatan ini bukan untuk pamer, melainkan untuk bertahan hidup jika ajal mengintai. Di akhir ritual, Simbah memberikan seuntai kalung berisi rajah kecil yang harus selalu dipakai. Jangan pernah dilepas, apapun yang terjadi, pesan Simbah dengan sorot mata tajam. Santi mencium tangan Simbah dengan haru, lalu memeluk tubuh renta itu dengan air mata yang menetes diam-diam. Di lubuk hatinya, Santi tahu, malam itu adalah pertemuan terakhir mereka. Pagi harinya, sebelum fajar menyingsing, Santi pun berangkat menuju kota bersama agen penyalur. Langkahnya berat, namun penuh keyakinan. Kalung rajah menggantung di lehernya, tersembunyi di balik baju, namun kekuatannya seperti menenangkan batin. Tak satu pun dari orang di dusun tahu bahwa Santi membawa warisan leluhur yang akan menyelamatkan nyawanya. Santi dan rombongan kecil TKW lainnya tiba di Bandara Phnom Penh dengan hati campur aduk. Mereka berharap mendapat sambutan hangat dari pihak agensi seperti yang dijanjikan sebelumnya. Namun, yang muncul hanyalah 2 pria bertampang kasar, mengenakan jaket hitam dan berbicara dengan bahasa yang sulit dimengerti. Santi merasakan hawa aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Mereka dibawa menggunakan mobil van tua yang jendelanya ditutup rapat. Sepanjang perjalanan, Santi mencoba bertanya kepada sopir, tetapi tak satu pun pertanyaannya dijawab. Teman-temannya mulai gelisah, bisik-bisik kecil terdengar tentang kemungkinan penipuan. Salah satu dari mereka bahkan mulai menangis pelan, merasa firasat buruk menyelimuti perjalanan itu. Setelah 2 jam berkendara, van berhenti di sebuah bangunan tua yang tampak seperti gudang terbengkalai. Santi merasa jantungnya berdetak cepat. Mereka semua digiring masuk ke dalam tanpa penjelasan. Seorang wanita dengan wajah datar menyuruh mereka melepas barang-barang dan menyerahkan paspor. Santi berusaha protes, tapi segera ditatap tajam dan diancam dengan suara tegas. Di dalam bangunan itu, tak ada fasilitas layak. Hanya kasur tipis dan dinding lembab yang menyambut. Pintu-pintu terkunci dari luar,
dan tidak ada akses komunikasi. Para TKW mulai menyadari bahwa mereka terjebak. Santi memegang erat kalung pemberian simbahnya, mencoba menenangkan diri dan bersandar pada ajian yang diberikan malam terakhir di dusun. Hari-hari berikutnya semakin mencekam. Mereka hanya diberi makan sekali sehari dan dipantau oleh kamera di setiap sudut ruangan. Santi mulai mencatat perubahan suasana hati para penjaga, mencoba mencari celah untuk kabur. Ia tahu, waktu terus berjalan dan setiap menit berarti nyawa bisa saja melayang. Namun ia juga sadar, dirinya tidak sendirian, dan ia harus menyelamatkan yang lain. Beberapa hari kemudian, satu persatu TKW mulai dipanggil keluar dari ruangan. Mereka tidak pernah kembali, menciptakan suasana panik di antara yang tersisa. Santi melihat ketakutan merayap di wajah teman-temannya. Tak ada penjelasan, hanya suara langkah dan jeritan yang terkadang terdengar samar di kejauhan. Salah satu TKW yang berhasil kembali dalam kondisi luka-luka mengatakan bahwa mereka dibawa ke tempat seperti rumah sakit gelap. Di sana, tubuhnya diperiksa secara brutal oleh orang-orang berseragam medis namun berwajah asing. Tujuan utamanya bukan pekerjaan, melainkan pengambilan organ tubuh untuk dijual di pasar gelap internasional. Kabar itu membuat suasana semakin suram. Santi tahu, mereka telah menjadi korban perdagangan manusia yang terorganisir. Ia menggigit bibir, menahan amarah dan rasa takut yang menghantui. Namun, di balik semua itu, ia mulai merasakan kekuatan dari ilmu yang diwariskan padanya mulai merespon bahaya. Dalam hati, ia bersumpah tidak akan menjadi korban selanjutnya. Setiap malam, Santi berdoa dengan bahasa Jawa kuno, mengingat semua mantra dan wejangan simbah. Ia tak ingin mati sia-sia, dan lebih dari itu, ia ingin menghancurkan kejahatan yang tersembunyi di balik kedok agensi kerja itu. Sementara itu, salah satu penjaga mulai mencurigai ketenangan Santi. Ia mendekati dengan ancaman dan tatapan tajam, namun Santi membalas dengan tatapan tenang. Di balik senyum kecilnya, ia menyimpan rencana besar, menyelamatkan diri dan membongkar semua kebusukan yang hampir merenggut nyawanya dan para TKW lain. Saat malam mulai larut dan para penjaga tertidur di luar ruangan, tubuh Santi mulai merasakan reaksi aneh. Ia merasakan panas mengalir dari dada hingga ke ujung jari, seperti gelombang energi yang tak bisa dikendalikan. Kalung rajah di lehernya bersinar redup, mengeluarkan aroma wangi seperti dupa yang dibakar. Teman-temannya mulai melihat perubahan pada tubuh Santi. Luka kecil di tangannya yang sempat terkena paku saat membersihkan lantai, mendadak mengering dan hilang seketika. Mereka mulai berbisik, menganggap Santi membawa sesuatu yang tak biasa. Namun Santi hanya tersenyum, tidak menjawab pertanyaan apapun. Suatu malam, seorang penjaga yang hendak menyeret salah satu TKW mendekati Santi secara kasar. Ia mencoba mengintimidasi, namun mendadak terpental sejauh 2 meter begitu menyentuh pundaknya. Semua yang melihat terpaku. Penjaga itu tak sadarkan diri selama beberapa menit, membuat suasana menjadi kacau. Santi segera berlutut dan berdoa dalam hati, memohon petunjuk dari simbahnya. Ia tahu bahwa ilmu rawa rontek telah bangkit. Kini, ia harus bijak menggunakannya, karena bila disalahgunakan, bisa menjadi bumerang. Sejak malam itu, para penjaga mulai menjaga jarak darinya, dan beberapa dari mereka mulai terlihat ragu untuk menyentuh atau menghampiri. Dalam hening malam, Santi mulai menyusun rencana pelarian. Ia tidak ingin hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga teman-teman senasib yang telah terjebak. Dengan ilmu yang dimilikinya, ia merasa bertanggung jawab untuk menghentikan lingkaran kejahatan yang telah memakan banyak korban itu. Setelah mengamati pola penjagaan dan kebiasaan para pelaku, Santi menyusun strategi kabur bersama 3 TKW lainnya. Mereka sepakat bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melalui ventilasi kecil di kamar mandi yang selama ini dianggap mustahil untuk dilewati. Namun dengan bantuan kekuatan Santi, mereka percaya bisa berhasil. Santi mengajarkan sedikit mantra perlindungan kepada 3 temannya, sebagai bentuk penguat semangat. Meskipun tidak sekuat dirinya, kekuatan batin mereka tetap bisa menjadi tameng dari hal-hal buruk. Malam pelarian pun tiba, diiringi hujan deras yang membantu menutupi suara langkah dan aktivitas mereka. Dengan penuh ketegangan, satu persatu dari mereka merayap keluar melalui ventilasi yang sempit. Tubuh Santi lebih dulu keluar dan memastikan jalur aman. Sementara 2 lainnya masih berjuang menahan rasa takut. Waktu seolah berjalan lambat, setiap detik terasa seperti berjam-jam. Saat hampir seluruh rombongan berhasil keluar, salah satu penjaga mencurigai suara-suara mencurigakan dan mendekat ke kamar mandi. Tanpa ragu, Santi berdiri menghadangnya. Ketika penjaga itu mencoba menyerangnya, tubuhnya terpental kembali oleh energi tak terlihat.
Ini memberi cukup waktu bagi rombongan untuk kabur ke hutan di belakang gedung. Mereka terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Langit yang gelap disertai kilat menjadi saksi bisu perjuangan 4 wanita melawan maut. Hutan menjadi pelindung mereka, dan di sanalah mereka menyusun langkah selanjutnya, mencari pertolongan dan membongkar semua kebusukan yang mereka alami. Malam itu menjadi penentuan. Santi dan 3 temannya berhasil mencapai ventilasi sempit di kamar mandi. Dengan susah payah, mereka meloloskan diri satu persatu, dibantu kekuatan batin dan doa yang tak henti dilafalkan. Namun belum jauh mereka melangkah, alarm mendadak berbunyi. Para penjaga menyadari upaya pelarian dan mengepung gudang tua dengan senjata lengkap. Santi memerintahkan 3 temannya untuk terus lari dan mencari tempat aman, sementara ia sendiri memutuskan menghadapi para penjaga. Dengan kalung rajah yang kini bersinar terang, tubuhnya terasa ringan seperti angin. Ketika satu penjaga menembakkan senjata, pelurunya seakan menembus kabut, tak menyentuh tubuh Santi sedikit pun. Pertarungan pun terjadi. Beberapa penjaga berusaha menyerangnya dengan pentungan dan pisau, namun semua terpental begitu mengenai tubuhnya. Ajian Rawa Rontek menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Santi melompat dan menangkis serangan dengan gerakan cepat yang tak biasa, membuat para penjaga terperangah ketakutan. Ia bukan lagi perempuan biasa, ia telah menjadi simbol perlawanan. Dari kejauhan, seorang pria tua misterius yang selama ini menjadi otak perdagangan manusia itu muncul, membawa semacam jimat penangkal. Ia tampak mengenali kekuatan Santi dan mencoba menaklukkannya dengan mantra hitam. Namun benturan 2 kekuatan gaib justru memunculkan pusaran energi yang mengguncang seluruh bangunan. Santi melawan dengan tenang, melafalkan doa dan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang diajarkan simbahnya. Cahaya dari kalungnya semakin kuat, menyilaukan. Dalam satu teriakan batin, ia melepaskan seluruh energi Rawa Rontek, menghantam sang dukun jahat hingga tubuhnya meledak menjadi abu. Para penjaga yang melihat itu melarikan diri ketakutan, dan gudang mulai runtuh perlahan. Setelah perjalanan penuh teror dan perjuangan, Lastri akhirnya tiba di Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh. Dengan napas tersengal dan tubuh lusuh, ia mengetuk pintu gerbang kedutaan yang dijaga ketat. Para petugas sempat terkejut melihat kondisi Lastri, namun dengan sigap membukakan pintu dan membawanya masuk ke ruang aman. Lastri akhirnya merasa ada harapan setelah sekian lama terombang-ambing dalam ancaman bahaya. Di dalam kedutaan, Lastri diberikan perawatan medis pertama. Luka-luka di tubuhnya dibersihkan dan diberi pengobatan, sementara petugas mencatat semua informasi yang ia berikan. Tangis Lastri pecah saat menceritakan semua kejadian yang dialaminya sejak pertama kali tiba di Kamboja. Para staf kedutaan mendengarkan dengan penuh empati, menyadari bahwa kasus ini bukan sekadar tragedi individu, tetapi bagian dari jaringan besar perdagangan manusia. Pihak kedutaan segera menghubungi aparat keamanan Kamboja dan perwakilan PBB untuk melaporkan insiden ini secara resmi. Langkah cepat diambil agar Lastri mendapatkan perlindungan hukum dan tidak dikembalikan ke pihak agensi yang membawanya. Kedutaan juga menghubungi keluarganya di Banyuwangi, memastikan bahwa Lastri dalam keadaan selamat dan akan segera dipulangkan. Sementara itu, Lastri mendapatkan ruang khusus untuk pemulihan, baik secara fisik maupun psikologis. Seorang psikolog diaspora Indonesia yang tinggal di Kamboja turut membantu proses pemulihan Lastri. Ia merasa lebih kuat setiap harinya, dan mulai menceritakan lebih detail jaringan dan lokasi yang diketahuinya dari dalam tempat penyekapan. Informasi itu sangat berharga untuk tindakan selanjutnya. Kisah Lastri mulai menyebar di antara komunitas TKW di Kamboja dan negara sekitar. Banyak yang merasa terinspirasi oleh keberaniannya. Ilmu Rawa Rontek yang ia warisi dari simbah dusun kini bukan sekadar legenda, tetapi menjadi simbol kekuatan dan perlindungan diri bagi para pejuang nafkah di luar negeri. Perlahan namun pasti, langkah hukum dan diplomasi pun mulai bergerak demi menindak tegas pelaku kejahatan ini. Dengan kesaksian Lastri sebagai kunci utama, kedutaan bekerja sama dengan otoritas Kamboja dan Interpol untuk menyelidiki jaringan perdagangan organ tersebut. Informasi dari Lastri mengarah ke beberapa lokasi rahasia yang sebelumnya tak terjamah aparat hukum. Dalam waktu singkat, operasi gabungan dilakukan untuk membongkar tempat-tempat penyekapan serupa. Beberapa korban berhasil diselamatkan, meski sayangnya tidak semuanya bernasib baik. Dalam penggerbekan besar di pinggiran kota Sihanoukville, ditemukan fasilitas medis ilegal lengkap dengan peralatan bedah dan jejak aktivitas transplantasi organ. Para pelaku yang berasal dari berbagai negara ditangkap, mulai dari perekrut, petugas medis ilegal, hingga pemodal utama. Identitas sindikat yang selama ini misterius perlahan mulai terkuak. Kepolisian Kamboja menyebut ini sebagai salah satu jaringan kejahatan transnasional terbesar yang pernah mereka tangani. Sementara itu,
Pemerintah Indonesia mendapat apresiasi internasional karena tindakan cepat dalam melindungi warganya dan mendesak penindakan tegas terhadap pelaku. Nama Lastri mulai muncul di berbagai pemberitaan, dipuji sebagai penyintas yang membawa perubahan besar. Meski begitu, ancaman balas dendam dari pihak sindikat tak bisa diabaikan. Lastri tetap dijaga ketat di kedutaan. Pihak berwenang Kamboja menawarkan tempat perlindungan dengan identitas baru, namun Lastri menolak. Ia ingin kembali ke Indonesia, menjalani hidupnya dengan jujur dan penuh semangat, serta menyebarkan kesadaran kepada calon TKW lain. Kisah ini pun membuka diskusi nasional di Indonesia tentang keamanan dan perlindungan pekerja migran. Pemerintah mulai menggulirkan kebijakan baru, memperketat pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dan menindak tegas agensi nakal. Lastri telah menjadi pemantik perubahan, bukan hanya selamat dari maut, tapi juga membawa terang di tengah gelapnya dunia perdagangan manusia. Setelah melalui berbagai proses administratif dan keamanan, Lastri akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Pesawat yang membawanya mendarat di Bandara Internasional Juanda, disambut oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri, organisasi buruh migran, dan keluarganya yang menanti dengan haru. Tangis bahagia pecah saat Lastri memeluk ibunya, menghapus semua kepedihan yang pernah ia alami di negeri orang. Di Banyuwangi, kampung halamannya telah menyiapkan penyambutan sederhana namun penuh cinta. Warga dusun berkumpul di balai desa, menyambut pahlawan yang pulang membawa kisah luar biasa. Simbah yang dahulu membekalinya ilmu rawa rontek pun hadir, tersenyum bangga melihat cucu didiknya mampu bertahan dari bahaya yang tak terbayangkan. Lastri dianggap sebagai simbol kekuatan perempuan desa yang tak mudah dipatahkan. Media nasional dan internasional berlomba-lomba mewawancarainya. Lastri tak segan membagikan pengalamannya, namun tetap menjaga etika dan kehormatan para korban lainnya. Ia mulai menjadi narasumber dalam berbagai seminar dan pelatihan untuk calon TKW. Pesan utamanya jelas, jangan pernah berangkat tanpa ilmu, pengetahuan, dan perlindungan yang cukup. Pemerintah daerah pun mengangkat kisah Lastri menjadi bagian dari edukasi masyarakat. Sekolah-sekolah menengah mengundangnya untuk berbagi pengalaman, mendorong generasi muda untuk berpikir kritis sebelum memutuskan menjadi tenaga kerja luar negeri. Lastri bahkan menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas keberaniannya membongkar sindikat internasional. Namun di balik semua perhatian dan pujian, Lastri memilih hidup sederhana. Ia membuka usaha kecil menjual jamu dan makanan sehat tradisional. Dengan penghasilan yang cukup, ia membiayai pendidikan adiknya dan menyisihkan sebagian untuk membantu korban perdagangan manusia lainnya. Hidupnya kini penuh makna, lahir dari luka yang dulu hampir merenggut nyawanya. Ilmu rawa rontek yang selama ini dianggap legenda lokal, kini menjadi simbol perlindungan spiritual yang tak ternilai. Banyak warga dusun kembali menggali warisan leluhur, memperkuat spiritualitas dan kepercayaan diri. Simbah, sang penjaga ilmu, mulai menerima lebih banyak murid yang ingin mempelajari nilai-nilai kearifan lokal untuk menjaga diri dari mara bahaya. Lastri pun mulai mendirikan komunitas perempuan desa yang fokus pada pemberdayaan dan perlindungan. Komunitas ini bukan hanya tempat belajar keterampilan kerja, tetapi juga ruang berbagi pengalaman, pengetahuan hukum, dan penguatan spiritual. Dalam setiap pertemuan, Lastri selalu mengingatkan pentingnya waspada dan berani melapor jika menemui tanda-tanda kejahatan. Dampak dari perjuangannya meluas. Lembaga swadaya masyarakat menjadikan kisah Lastri sebagai materi kampanye nasional melawan perdagangan manusia. Pemerintah pusat memperluas program perlindungan migran dan menjalin kerjasama dengan negara-negara penempatan untuk pengawasan lebih ketat. Semua bermula dari satu nyawa yang selamat karena kekuatan hati dan warisan leluhur. Lastri tak lagi dianggap sekadar mantan TKW. Ia menjadi pahlawan lokal, pembawa perubahan, dan inspirasi bagi banyak jiwa. Meski trauma tak sepenuhnya hilang, ia mengubah luka itu menjadi kekuatan untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Simbah pun mengatakan, ilmu rawa rontek tak hanya soal kebal senjata, tapi juga kekebalan dari kebodohan, ketakutan, dan ketertindasan. Kisahnya pun akhirnya diabadikan dalam buku dan film dokumenter. Anak-anak desa tumbuh dengan cerita tentang Lastri, perempuan dari Banyuwangi yang menolak mati, dan memilih untuk hidup demi menyelamatkan sesama. Dan di setiap malam sunyi, ketika angin menyapu dedaunan bambu, suara Simbah berbisik pelan, rontek bukan sekadar ilmu, tapi cahaya dari keberanian.